Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang fikih ibadah, yaitu tata cara berwudu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru mau tanya dulu ya, sebelum kita sholat, hal apa yang harus kita lakukan? Iya, sebelum kita sholat kita harus melakukan wudu. Apa sih wudu itu? Wudu berarti membasuh sebagian anggota badan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Nah, di sini kita belajar syarat wudu. Syarat wudu itu ada 5. Yang pertama, harus Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampai ke kulit. Kemudian kita belajar tentang rukun wudu. Rukun wudu ini adalah fardunya wudu. Jadi jika kalian tidak melakukannya, maka wudu kalian tidak akan sah. Rukun wudu itu ada 6. Kita lihat satu-satu ya. Nah, rukun wudu itu ada 6. Untuk lebih memudahkannya, kita menghafal tentang rukun wudu. Kita menghafalnya dengan cara bernyanyi ya. Dengarkan Bu Guru, kemudian nanti kalian ikuti. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib dengan urutan yang benar. Yang keenam tertib dengan urutan yang benar. Jadi ini adalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama kita berniat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib dengan urutan yang benar. Jika salah satu rukun wudu tidak kalian penuhi, maka wudu kalian itu tidak akan sah. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara wudu. Tata cara wudu yang pertama, berniat di dalam hati dan tidak diucapkan. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Kemudian mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Cara yang kedua, berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan telapak tangan kanan, lalu istinsar. Nah, istinsar itu apa? Menyemburkannya keluar hidung dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi ketika kalian berkumur-kumur, jangan lupa untuk melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya atau disebut istinsar. Yang ketiga adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut di atas kening atau dahi hingga dagu. Ini ya gambarnya. Kemudian yang keempat adalah
Membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri. Jadi nggak boleh tangan kanan dulu, baru tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tidak ya. Tetapi membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali juga. Dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Demikian pula dengan tangan kiri. Tata cara wudhu yang kelima adalah mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula. Yang keenam, kemudian membasuh telinga, yaitu dengan memasukkan kedua jari ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Dan yang ketujuh, membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari. Dan yang kedelapan, mengucapkan doa setelah wudhu. Siapa yang sudah hafal doa setelah wudhu? Kalau belum hafal, kita hafalkan sama-sama ya. Doa setelah wudhu adalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau juga bisa ditambahkan doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, untuk lebih memahaminya tentang tata cara berwudu ini, kalian simak ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Hari ini Pak Guru akan mempraktekkan tata cara berwudu. Mohon diperhatikan dan videonya boleh diputar berulang-ulang di rumah sampai paham ya. Baik, mari kita mulai. Ingat, sebelum mulai kita dahulukan membaca basmalah ya, atau bismillah cukup, itu saya cukup ya, untuk sebagai maknanya ya, syaratnya ya, baca basmalah ya, sama-sama bismillah. Setelah itu, setelah membaca bismillah, selalu hadirkan niatnya ya, baik rukunnya niat, rukun pertamanya niat harus hadir ya, sebelum melakukan amal ibadah wajib ada niatnya. Baik, dan ini tata cara ini pertama membasuh tangan, ini termasuk sunnahnya ya, tidak termasuk rukunnya. Setelah itu cuci berkumur. Berkumur ini juga termasuk dalam sunnah, bukan rukunnya ya. Baik, ingat airnya, kerannya cukup sedikit aja dibuka seperti ini. Ingat, langsung dihirup bisa langsung pakai mulut tangan, dikumur dulu sebanyak 3 kali, bisa seperti itu. Terus hidung dihirup ya, airnya dihirup. Nah, seperti itu. Bisa jadi sekali pakai air seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu, ini wajah yang menjadi rukunnya. Jika tidak ditunaikan, maka tidak sah ya wudunya. Seperti ini. Nah, cukup seperti ini, merata ya, merata dari sini wajahnya sampai keningnya ya, yang solong ini ya, seperti ini, merata ya, merata. Bisa sunahnya 3 kali ya. Nah, 3 kali. Nah, 1 kali pun bisa ya, sah dia wudunya 1 kali. Setelah itu membasuh kedua belah tangan. Dua belah tangan ini dari tangan kanan ke tangan kiri sampai siku ya, sampai siku ya, sampai sikunya.
seperti ini. Nah, dihaluskan. Nah, seperti ini. Lagi seperti ini. Nah, sampai dia merata. Bisa kiri kanan seperti ini. Kiri kanan 3 kali. Seperti ini sampai seperti ini. Seperti ini. Dan bisa juga ini berturut-turut 3 kali. Sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, seperti itu ya. Ini 3 kali. Nah, 3 kali seperti ini. Ingat ya, sampai siku, sampai merata. Jika tidak merata maka wudunya tidak sah. Setelah itu membasuh sebagian kepala. Nah, kepalanya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai kepalanya seperti ini, lagi dikembalikan dan seperti ini. Ya. Telunjuknya masuk ke telinga. Ini kalau yang bisa boleh 1 kali ya, 1 kali. Boleh 1 kali. Nah, kalau yang perempuan pakai jilbab di tempat umum bisa seperti ini. Seperti ini ya. Dimasukkan jilbabnya bisa seperti ini. Dan telinga ini bukan rukun, boleh tidak dibasuh ya. Boleh tidak dibasuh ya anak-anak. Ini tidak boleh sah wudunya walaupun tidak membasuh telinga ya. Basuh kepala, telinga sebagai sunnah ya. Setelah itu baru ke kaki ya. Ini juga termasuk rukun kaki. Jika tidak dibasuh maka tidak sah. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jarinya di sela jari bisa seperti ini. Nah, seperti ini airnya. Nah, dimasukkan. Nah, sampai merata. Ini sampai atas mata kaki. Ingat ya, sampai atas mata kaki. Nah, ini bisa 3 kali seperti tadi. Nah, pakai tangan kiri. Nah, seperti ini. Jari-jarinya sela-selanya dibersihkan sampai dia merata, basah ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita berdoa ya. Doanya seperti ini. Ya, menghadap kiblat anak-anak ya. Kalau kita berdoa ya, kita menghadap kiblat. Baik, diperhatikan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Nah, seperti itu ya. Boleh sampai di sana ya. Cukup sampai di sana bacaannya ya. Seperti itu anak-anak. Bisa. Mohon diperhatikan lagi nanti di rumah dan videonya bisa diputar berulang-ulang ya sampai dimengerti. Baik, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tentang tata cara berwudu yang benar, dan Bu Guru berharap setelah kalian belajar tentang tata cara wudu, kalian terus belajar untuk memperbaiki wudu kalian. Karena sempurnanya sholat kita, diterimanya sholat kita itu berawal dari kesempurnaan wudu yang kita lakukan. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru ucapkan syukron. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.